Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari dan malam, sehingga seluruh ibu kota Kaisar Pembakaran Langit dipenuhi mayat dan api ada di mana-mana. Tentu saja, semua kehidupan berada dalam reruntuhan. Loseng membunuh 10 orang kuat di alam pil ilahi sendirian, dan hanya Su Lingyun yang lolos. Kemudian Loseng memimpin banyak tentara, langsung pergi menuju istana surga terbakar. Pada akhirnya, Loseng berhasil naik tahta yang diidam-idamkan, berdiri di puncak istana surga terbakar menghadap ke dunia. Sekarang jutaan tentara yang mengenakan baju besi emas merangkak di depan Loseng. Pemandangannya sangat spektakuler. Dan ini adalah mikrokosmos dari puncak kehidupan Loseng. Adapun Su Lingyun, sebagai orang terakhir yang memiliki darah keluarga Su, telah ditangkap. Apakah ini hidup saya yang lain? Loseng mengerutkan kening. Meskipun adegan ini dalam pandangan Loseng adalah ilusi, semuanya jelas dan semua detail. Tapi ini sangat tidak masuk akal. Putri terakhir dari keluarga Su, saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Loseng melompat, memegang pedang emas dan menebas Su Lingyun. Namun pada saat pedang itu mengenai Su Lingyun, sebuah pedang cahaya tiba-tiba datang entah dari mana. Toang! Cahaya pedang dengan mudah mematahkan pedang emas di tangan Loseng. Hua Tianming! Loseng melihat Hua Tianming mengenakan kemeja putih dengan wajah tenang, berdiri di depan jutaan tentara, tetapi tanpa rasa takut. Siapa Anda? Loseng menanyakan pertanyaan ini tanpa sadar. Hua Tianming tersenyum ringan. Saya seorang pendekar pedang. Mengapa Anda di sini? Loseng bertanya lagi. Dinasti Langit Terbakar adalah sekutu sekte King Yun saya. Dan sekte King Yun berafiliasi dengan istana Yundian. Dan saya berasal dari istana Yundian. Hua Tianming memandang Loseng dengan acuh tak acuh. Jika Anda ingin merebut negara, Anda harus bertanya ke istana Yundian dulu. Pergilah ke neraka. Loseng meraung dan bergegas menuju Hua Tianming. Segera keduanya terus menyerang, bertarung ribuan kali dalam sekejap. Pada akhirnya, Hua Tianming mendorongnya ratusan kaki dan mengangkat pedang panjangnya ke depan, sehingga seluruh dunia berubah. Karena momentum yang terkandung dalam pedang ini menekan momentum jutaan tentara yang kuat. Dengan kekuatan Anda, seharusnya Anda jauh dari memenuhi syarat untuk merebut banyak posisi di negara ini. Setelah Hua Tianming selesai berbicara, dia menikam dengan pedangnya. Namun Loseng tidak bisa menahan pedang yang kuat ini dan langsung ditebus oleh pedang Hua Tianming. Pada akhirnya, kepalanya hilang. Pada saat tubuh dipenggal, Loseng tiba-tiba merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tubuh. Karena berbagai emosi melanda, keengganan, kemarahan, ketidakberdayaan, dan berbagai emosi terlibat dalam pikiran Loseng. Apakah ini nasib reinkarnasi? Namun semua adegan berangsur-angsur menghilang dan Loseng tenggelam dalam kegelapan lagi. Dia sekarang agak mengerti arti dari gerbang reinkarnasi. Jadi tidak heran jika dia bisa mengolah hati silat Anda melalui gerbang reinkarnasi. Terus terang, gerbang reinkarnasi ini seolah-olah memiliki kemampuan untuk terus menciptakan reinkarnasi kehidupan. Dan setelah mengalaminya sendiri, dia akan menyerap emosi dalam reinkarnasi. Merasakan hal yang sama, kemudian memahami yang menunjukkan hal-hal misterius yang ada di dunia atas sungguh ajaib. Dengan metode menumbuhkan hati seni bela diri ini, benar-benar membuka mata Loseng. Setelah itu, pusaran air emas muncul lagi di depan, dan pemandangan baru muncul di sekitarnya. Dalam kehidupan ini, Loseng bukanlah seorang pejuang, melainkan seorang juru masak yang menjaga kompor.
Dia sibuk bekerja di samping kompor sepanjang hari, hingga suatu hari, ketika Loseng sedang menyembelih seekor anjing liar, di dalamnya sebuah liontin giok suci ditemukan di antara anjing itu. Dan dengan liontin giok inilah yang mengubah seluruh hidupnya, dan dia sekali lagi memulai jalur seorang pejuang. Namun, Loseng tidak memasuki sekte Qingyun. Sebaliknya, dia dengan cepat bangkit di wilayah timur dan menjadi seorang pejuang mandiri. Mendirikan sebuah sekte kecil dan akhirnya mendirikan sekte besar yang sebanding dengan sekte Qingyun dan menjadi pemimpin sekte tersebut. Namun yang ketiga, dalam reinkarnasi ini, Loseng menjadi seorang sarjana terkenal di wilayah timur, kemudian menghadapi serangan klan iblis. Dia dengan tegas memasuki Taoisme dengan sastra dan memimpin kota Baidi untuk melawan serangan klan iblis. Reinkarnasi keempat, reinkarnasi kelima, reinkarnasi keenam. Setiap reinkarnasi terbang di sekitar Loseng. Reinkarnasi ini terlihat jelas membentuk tanda di hati Loseng. Semakin banyak hal yang dialami seseorang, semakin dalam pikirannya, dan semakin dalam pikirannya dalam reinkarnasi ini, hati seni bela diri Loseng juga tumbuh sedikit demi sedikit. Dengan reinkarnasi terus berputar dan berbagai takdir pun berkelebat. Dari awal hingga akhir, Loseng bisa merasakan keunikan masing-masing takdir. Tapi hal dari setiap reinkarnasi baru terjadi adalah akhir dari reinkarnasi ini. Dalam waktu singkat, Loseng mengalami 99 reinkarnasi. Ketika semua reinkarnasi menghilang, Loseng keluar dari pintu reinkarnasi, namun dia sedikit linglung. Bagaimanapun dampak dari reinkarnasi ini terlalu besar, jadi tidak dapat dicerna dalam waktu yang singkat. Namun pengaruhnya terhadap hati bela diri juga tidak jelas. Setelah mengalami kehidupan yang begitu kaya, tidak ada keraguan tentang hidup dan mati. Kemuliaan, hak dan keinginan, kenyataan adalah hal yang paling menyakitkan. Berapa banyak reinkarnasi yang Anda alami? Lingyan bertanya pada Loseng, bahkan semua orang juga memandang Loseng dan menunggu jawabannya. Mendengar itu, Loseng sedikit terkejut, jadi dia berkata, "Apa? Bukankah semua orang mengalami jumlah reinkarnasi yang sama? Berapa lama waktu berlalu?" 1 jam, kata Sun sambil tersenyum. Sampai saat ini? Loseng juga terkejut, tapi dia tidak tahu bahwa semua orang hampir mengira Loseng mati di dalam. Jumlah reinkarnasi di gerbang reinkarnasi ini didasarkan pada kekuatan hati seni bela diri seseorang. Jadi gerbang reinkarnasi ini lebih dan lebih lagi. Yon Luo menjelaskan, karena dampak dari satu reinkarnasi sudah sangat dahsyat. Jika hati bela diri tidak cukup kuat, lama-kelamaan Anda akan kehilangan diri Anda dalam satu reinkarnasi demi reinkarnasi. Bahkan Anda tidak akan bisa membedakan antara kenyataan dan reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika menerima amalan reinkarnasi, selama pikiran asli menunjukkan sedikit tanda hilang, reinkarnasi akan hilang dan kemudian orang tersebut akan terlepas dari pintu reinkarnasi. Saya menerima 9 reinkarnasi, kata Yo Fengyin. Saya 6 kali, kata Yosuhe. Lingyan berkata, saya telah bereinkarnasi 13 kali. Loseng, bagaimana dengan Anda? Saya? Sepertinya 99 kali, jawab Loseng. 99 kali? Mata Yo Fengyin muncul. Mengapa Anda tidak tersesat berkali-kali? Tersesat? Bagaimana bisa? Loseng berkata dan aneh. Semua orang, termasuk Lingyan, bingung. Tampaknya hati seni bela diri Loseng terlalu kuat. Hati seni bela diri Loseng memang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Karena gerbang reinkarnasi ini terbuat dari kekuatan 6 jalan reinkarnasi. Meskipun tidak bisa menggantikan jalan reinkarnasi yang sebenarnya, kekuatan reinkarnasi yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat banyak orang tersesat. Dan 99 kali adalah batas gerbang reinkarnasi. Yon Luo sepertinya mengetahui gerbang reinkarnasi dengan sangat baik. Jadi begitu,
Loseng akhirnya mengerti mengapa dia bereinkarnasi 99 kali. Tetapi dari awal hingga akhir, hati seni bela dirinya tidak terasa meningkatkan. Yu Fengin mendecakkan bibirnya, melihat ke pintu reinkarnasi dan berkata, "Ini adalah harta dewa. Alangkah baiknya jika saya bisa membawanya kembali ke tanah suci hati ungu." "Bisakah Anda menjaga gerbang reinkarnasi?" Lingyan berkata. "Kenapa tidak?" Yu Fengin sedikit tidak yakin. Jika harta karun tingkat ini pergi dari sini tanpa perisai tanah terkutuk, aura yang dipancarkannya cukup untuk menarik orang-orang paling kuat dari dunia atas. Kemudian kekuatan dari orang-orang kuat itu hanya perlu satu gerakan untuk mencapainya. "Hancurkan seluruh benua naga laut," kata Sun dengan tenang. Mendengar kata-kata Sun, Yu Fengin memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Tapi Sun benar, beberapa warisan di Gua Xuanming terlalu berharga dan tidak dapat dipertahankan oleh kekuatan kecil di alam bawah. Loseng memandangi gerbang reinkarnasi. Dia masih perlahan-lahan mencerna emosi kompleks yang dihasilkan dalam reinkarnasi. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, mari kita terus menjelajah." Meskipun gerbang reinkarnasi luar biasa, tapi itu bukan warisan yang dimaksud oleh Tianmu abadi. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar di telinga semua orang, dan suara seperti guntur membuat telinga semua orang berdengung. Mendengar suara familiar ini, wajah Lusin tenggelam, dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia melihat sosok Meng Chong yang tinggi dan seperti gunung muncul tidak jauh dari sana. "Santo perang!" Pupil Lingyan tiba-tiba menyusut karena dilihat dari aura yang terpancar dari tubuh Meng Chong, dia sepertinya telah memasuki ranah perang suci. Pada saat yang sama, ekspresi Yu Fengin Yosue tiba-tiba menjadi gelap. Bukankah iblis sudah meninggalkan menara dosa? Mengapa kedua orang ini masih di sini? Tapi hal aneh ini langsung mengingat mereka pada Tian Qiong dan Tian Hui yang juga muncul secara tidak terduga di menara dosa. Bagaimanapun, para iblis telah menjalankan menara dosa selama bertahun-tahun, dan memang masih ada beberapa rahasia yang belum diketahui. Namun meskipun wajah semua orang menjadi gelap, mereka tidak terlihat terlalu takut. Sebaliknya, aura semua orang sangat halus dan mereka begitu tenang menghadapi Meng Chong yang telah menerobos alam santo perang. Kali ini Meng Chong sedikit bingung dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bahkan sedikit waspada. Ada apa dengan orang-orang ini? Kematian sudah dekat, tetapi mereka tidak terlihat panik sama sekali. Lagi pula, Sun dan Yun Luo tidak bisa dinilai dengan akal sehat sama sekali. Faktanya, Yun Luo dan Sun berasal dari alam atas. Jadi hati seni bela diri mereka jauh melampaui orang-orang dari alam bawah. Misalnya Yun Luo, meskipun dia tidak pernah berpikir untuk memasuki gerbang reinkarnasi, karena metodenya adalah reinkarnasi, maka gerbang reinkarnasi tidak ada gunanya baginya. Dia memotong jiwanya menjadi jutaan bagian, kemudian dia menampakkannya pada jutaan avatar untuk terus-menerus mempraktekkannya. Dan efek gabungan dari pengalaman semacam ini jauh lebih baik daripada gerbang reinkarnasi. Tapi Loseng dan Lingyan begitu tenang, bahkan Zhou Fengin dan Yosue yang selalu pemalu, dua pejuang puncak ras manusia ini juga terlihat acuh tak acuh. Jadi apa yang terjadi sekarang? Memikirkan hal ini, Meng Chong sedikit kecewa, bahkan sedikit tidak mau. Dia telah bersembunyi di jalan rahasia sempit di bawah menara dosa selama beberapa bulan dan dia menunggu saat ini. Dia awalnya ingin melihat ekspresi panik Loseng dan yang lainnya. Bahkan dia ingin melihat mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak bereaksi banyak. Meng Chong berpikir sejenak, kemudian mencibir. "Apakah Anda masih berpikir ini adalah menara dosa? Apakah Anda masih berpikir Loseng memiliki kemampuan maha kuasa itu?" Yu Fengin mendengar kata-kata Meng Chong, dia juga berkata dengan ringan. "Tentu saja, dia tidak sebodoh yang Anda kira. Tapi karena Anda ada di sini,
kami hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Jelas, Mencong tidak tahu bahwa orang-orang ini baru saja mengalami reinkarnasi kehidupan, dan mereka telah melihat kehidupan mereka sendiri dari sudut pandang hidup dan mati. Jadi mentalitas mereka secara alami akan sangat stabil, dan inilah efek dari menumbuhkan hati seni bela diri. Jika hati seni bela diri mudah bergairah, seringkali dia akan melakukan hal-hal buruk di saat-saat kritis, bahkan gagal menunjukkan kekuatannya. Misalnya ketika sekelompok orang dikejar oleh hal aneh itu, Zhou Fengyin benar-benar berada di ambang kehancuran, dan bahkan naluri untuk melarikan diri telah hilang. Jika Lo Sheng tidak menggunakan duri mengejutkan untuk menusuk Zhou Fengyin hingga pingsan, pada saat itu Zhou Fengyin mungkin sudah mati. Dan Yuan Luo mampu memikirkan cara untuk menghadapinya di situasi seperti itu, menggunakan sihir penyegel iblis untuk menyegel benda itu dan memimpin semua orang untuk melarikan diri. Karena semakin stabil hati seni bela diri seseorang, maka dia dapat tetap tenang setiap saat dan mengerahkan 100% kekuatannya. Sekarang hati seni bela diri setiap orang meningkat pesat oleh gerbang reinkarnasi, jadi tentu saja mereka sangat tenang saat ini. Bagus, kata Mencong sambil tersenyum garang. Hanya beberapa dari kalian pejuang puncak. Ling Yan menatap Mencong dan berkata, ketika Anda menjadi pejuang puncak, Anda jauh dari lawan saya. Bahkan jika Anda menerobos sekarang, jadi bagaimana jika Anda menjadi orang kuat perang suci? Jadi apakah Anda yakin bisa menjadi lawan saya? Bagaimanapun di antara 128 pengontrol kursi, Ling Yan menempati urutan pertama. Dia adalah master perang puncak terkuat, dan Mencong hanya bisa menduduki peringkat tengah di antara master perang puncak. Bahkan jika Mencong melangkah ke ranah santo perang, dia hanyalah santo perang tingkat pertama. Jadi Ling Yan mungkin bisa melawannya. Bisakah Anda mengetahui apakah saya lawan Anda atau bukan? Mencong tidak ingin berbicara omong kosong di sini. Perubahan besar telah terjadi di area dalam. Bahkan jika dia adalah orang kuat di level santo perang, itu juga sangat berbahaya. Jadi dia harus bertarung dengan cepat sekarang. Karena ketika dia memasuki jalan rahasia di tingkat bawah menara dosa, Mencong mengerti bahwa dia sebenarnya telah menjadi orang mati, dan satu-satunya tujuannya adalah membunuh Lo Sheng. Selama Lo Sheng mati, semua situasi buruk dari ras iblis akan hilang, dan pra-iblis dapat kembali ke menara dosa. Jika dia bisa membunuh Lo Sheng dan kembali ke menara dosa dengan selamat, maka Mencong akan menjadi pahlawan hebat di tanah suci iblis ganda. Jadi dia sangat mementingkan kejayaan rasnya sendiri, karena kemuliaan semacam ini adalah eksistensi tertinggi baginya. Sama seperti Sun yang merupakan eksistensi tertinggi bagi klan Yoye. Serang! Mencong memberi perintah dan dia sendiri melancarkan serangan. Segera tubuh besarnya tiba-tiba berkedip dan dia berlari langsung menuju Lo Sheng. Begitu sosok Mencong bergerak, Tian Hu juga bergerak bersama 3 prajurit puncak klan malam. Lindungi Lo Sheng! Jika Lo Sheng menghadapi situasi hidup dan mati seperti ini di masa lalu, Zhou Fengyin pasti akan panik. Tapi kali ini wajahnya terlihat sangat tenang. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Mencong, dia tetap bertindak dengan tertib, dan inilah efek dari gerbang reinkarnasi. Saya memang baru saja melangkah ke level santo perang dengan kekuatan Anda. Bahkan Anda bisa membunuh santo perang tingkat 2 biasa. Ling Yan, Anda jangan lupa, saya Mencong juga seorang jenius tingkat dewa. Setelah selesai berbicara, gangguan di tubuh Mencong tiba-tiba meledak, kemudian momentum yang ganas mengamuk. Pada saat yang sama, pedang tipis muncul di tangannya. Tebasan dewa jahat. Serangan pertama Mencong adalah pukulan terkuatnya. Mencong sangat yakin dengan tebasan ini pasti akan membunuh Lo Sheng dengan satu pukulan, karena dia dapat membedakan prioritas dengan jelas. Adapun orang-orang di depannya tidaklah penting. Yang paling penting adalah membunuh Lo Sheng. Jika ini berhasil, maka semuanya akan berhenti.
Selama iblis mengendalikan rahasia di bawah menara dosa dengan kekuatan orang suci perangnya, tidak ada seorang pun di menara dosa yang dapat melawan iblis. Yo Fengin dan Yosue satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian keduanya mengangkat pedang mereka secara bersamaan. Segera niat pedang mereka mulai terjalin bersama, kemudian membentuk spiral kecil. Energi pedang giok ganda. Pada saat ini, Yosue dan Jo Fengin berkoordinasi dengan tertib, menggunakan teknik misterius dan pedang indah satu demi satu mulai bergegas menuju cahaya pedang Mencong. Namun ketika niat pedang itu bertemu dengan pedang Mencong, semua niat pedang itu langsung terpotong-potong. Ia membuat ekspresi Yo Fengin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Jelas karena meskipun mereka mampu menghadapi santo perang biasa, tetapi Mencong jelas bukan santo perang biasa. Jadi Jo Fengin berteriak dengan dingin, "Ubah gerakannya!" Segera keduanya terus memblokir pedang Mencong, tapi Lo Sheng secara alami tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Jadi menghadapi pedang Mencong, dia dengan cepat mundur, kemudian dengan kilatan matanya, tubuh permukaan tiba-tiba bersinar dengan cahaya bintang. Ketika tebasan dewa jahat Mencong keluar, sepertinya memang ada dewa jahat yang ganas, langsung menuju Lo Sheng. Bahkan jika Jo Fengin dan Yosue mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, mereka tetap tidak bisa menghentikannya. Jadi melihat energi pedang datang ke arahnya, Lo Sheng meninjunya langsung. Bintang-bintang tenggelam dan bumi berguncang. Segera pusaran yang dibentuk oleh cahaya bintang langsung menarik dewa jahat ke dalamnya. Hancurkan untuk saya. Lo Sheng sangat yakin tentang kekuatan tubuh pertempuran bintang. Dengan kekuatan pukulan ini seharusnya cukup untuk membunuh santo perang tingkat pertama. Jadi pukulan harus mampu menahan energi pedang Mencong. Namun pada saat ini pemandangan aneh muncul. Saat melihat energi dewa jahat pembunuh tersedot ke dalam pusaran yang disebabkan oleh pukulan tubuh pertempuran bintang. Tiba-tiba energi pedang dewa jahat terbelah menjadi 3 bagian. Energi pedang yang lebih kuat. Kemudian energi pedang bergerak langsung ke arah Lo Sheng dari 3 arah. Tidak bagus. Melihat itu, ekspresi Lo Sheng tenggelam. Jelas dia masih meremehkan kekuatan santo perang. Atau dia meremehkan kekuatan Mencong. Jelas ketika iblis pergi, mereka pasti punya rencana lengkap untuk meninggalkan Mencong dan Tianhui di sini. Setelah konflik di Menara Dosa saat dia menghancurkan santo perang, semuanya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Serahkan pada saya. Pada saat ini Sun meminta tombak dari Lo Sheng. Kemudian ujung tombak tiba-tiba menusuk salah satu energi pedang dewa jahat. Kemudian memutarnya dengan lembut, sehingga bilanya langsung terkena dampak gelombang tak terlihat. Sehingga energi pedang tersebut hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, Yon Luo juga mengayunkan satu jarinya, kemudian menghancurkan energi pedang lainnya lagi. Adapun bagian terakhir dari energi pedang itu diblokir oleh Lo Sheng dengan paksa menggunakan pedang panjang dari senjata suci bermutu tinggi. Melihat orang-orang ini benar-benar menangkap pedangnya sendiri, Mencong menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Iya Lo Sheng, kemajuan Anda dalam beberapa bulan terakhir membuat saya terkesan. Mungkin dalam waktu 1 tahun lagi saya jauh dari lawan Anda, tapi sekarang Anda masih jauh dari cukup. Setelah Mencong selesai berbicara, dia mengeluarkan buah berwarna gelap dari dadanya. Dia meremasnya dengan lembut dengan tangannya yang besar seperti telapak tangan. Dan buah itu hancur dalam sekejap. Kemudian aura hitam muncul dari buah itu dan berputar di sekitar Mencong. Lo Sheng, 5 bulan lalu saya berkata bahwa saya akan membunuh Anda. Jadi hari ini Anda harus mati di sini. Setelah Mencong selesai berbicara, nafas hitam itu terus bertahan, membentuk garis di belakang Mencong seperti sayap hitam besar. Melihat sayap hitam itu, Sun dan Yon Luo mengerutkan kening secara bersamaan. Iblis benar-benar mendapatkan warisan orang itu, kata Sun dengan ekspresi tegas.
Loseng merasakan hal yang luar biasa pada sayap hitam, tetapi dengan pengalamannya, dia secara alami tidak dapat mengenali apa itu. Ini adalah buah dari Dewa Iblis Langit Hitam, tambah Yun Luo. Dewa Iblis Langit Hitam? Loseng tertegun. Hanya saja namanya adalah Dewa Iblis Langit Hitam, dan dia juga seorang penguasa alam. Namun meskipun dia memiliki kekuatan seorang penguasa alam, tetapi dia tidak mengendalikan suatu alam. Dan dia mungkin setara dengan keberadaan dari seorang pejuang mandiri di wilayah tengah Anda. Tambah Sun. Apa gunanya buah ini? Loseng bertanya lagi. Seperti yang Anda lihat, kekuatan orang ini dapat ditingkatkan secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Sun menggelengkan kepalanya dan berbisik, bersiaplah untuk melarikan diri. Apa yang bisa dibandingkan dengan Lian dan prajurit lain dari alam bawah? Tanya Loseng. Sebelumnya, alasan mengapa Sun tidak menyarankan untuk melarikan diri karena dia memiliki kedua belah pihak masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan bahkan jika Meng Chong adalah seorang santo perang, mereka mungkin dapat mengalahkannya. Ling Yan dan 2 master perang puncak dari klan Yoye sudah cukup untuk melawan Tian Hu dan 3 master perang puncak klan Malam. Adapun Loseng, selama mereka berlima menahan Meng Chong, tunggu sampai Ling Yan menyelesaikan lawannya dan bergabunglah dengan kelompok pertempuran di sini lagi. Seharusnya mereka bisa mengalahkan Meng Chong. Tapi bagaimanapun juga Sun tidak bisa meramal nasib. Dia tidak mungkin menghitung bahwa Meng Chong sebenarnya memiliki buah Dewa Iblis Langit Hitam. Faktanya, buah Dewa Iblis Langit Hitam tidak hanya bisa merangsang potensi tubuh, tetapi juga dapat menggunakan teknik rahasia tertentu. Adapun apakah Meng Chong memiliki buah ini, meskipun ada metode rahasia, itu tergantung pada apakah iblis telah memperoleh warisan lengkap dari Dewa Iblis Langit Hitam. Ayo pergi! Sun tentu tidak berpikir bahwa tebakan ini dapat membunuh Meng Chong. Waktu yang dia gunakan hanya untuk membantu Loseng mundur. Tentu saja Loseng tidak akan memamerkan keberaniannya di sini. Begitu kata-kata Sun jatuh, sosoknya melesat ke belakang seperti kilat. Di pihak Ling Yan, dia memimpin 2 prajurit puncak klan Yoye dan memaksa 3 prajurit puncak klan Malam dan Tian Hu untuk mundur. Bagaimanapun, individu dari klan Yoye pada awalnya jauh lebih baik daripada ras lain. Meskipun Tian Hu di depannya sedang berlatih di jalur rahasia, sayangnya dia belum berhasil menembus alam santo perang, sehingga kekuatannya belum banyak meningkat. Adapun 3 anggota klan Malam, meskipun mereka juga berada di puncak panglima perang, namun anggota klan Malam tidak pandai dalam pertarungan frontal. Jadi mereka tidak dapat melawan Ling Yan. Sekarang Ling Yan terus-menerus menekan Tian Hu, tetapi setelah mendengar perintah Sun, dia segera membatalkan rencananya untuk menyerang. Perintah raja adalah perintah tertinggi bagi Ling Yan, jadi dia juga berkata, "Ayo pergi!" Segera ketiga sosok itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mengejar Loseng. "Bisakah Anda melarikan diri?" Sebuah cibiran muncul di wajah Meng Chong. Setelah menghindari tembakan Sun, sepasang sayap hitam di belakangnya tiba-tiba mengepak. Kemudian dia terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan sosoknya seperti angin puyuh mengejar Loseng. Bagaimanapun penghinaan yang dideritanya di Menara Dosa dan keluh kesah yang dirasakannya selama beberapa bulan terakhir terus-menerus dilepaskan di hati Meng Chong. Saat ini, Meng Chong bahkan berharap permainan terberburu ini bisa bertahan lebih lama karena dia sangat menikmati permainan ini. "Ayo, cepat menyusul!" Tian Hu memimpin 3 orang dari klan Malam untuk mengikutinya. 3 orang dari klan Malam diam-diam memutar mata mereka. Faktanya, Su Liu Tian ingin mengatakan bahwa dengan membawa Meng Chong dan yang lainnya untuk menemukan Loseng, dan misi mereka bertiga harus diselesaikan. Dan masalah untuk membunuh Loseng itu bukan urusannya, kan? Jelas, Sui Tian tidak ingin tinggal di tempat berbahaya ini sebentar lebih lama lagi.
karena mereka hampir kehilangan nyawa. Namun Xiao Lutian hanya bisa memikirkan hal ini dalam hatinya. Karena akibat dari mengatakan itu, mungkin dia akan dibunuh di tempat oleh Meng Chong. Terlebih lagi dalam situasi ini, bahkan jika ketiga anggota klan malam diminta untuk melakukan dengan cara yang sama, mereka tidak akan mampu menolaknya. Lo Seng, Anda pikir bisa melarikan diri, jadi sebaiknya Anda menyerah saja, dan saya bisa membuat kematian Anda lebih nyaman. Meng Chong berkata sambil tersenyum dari belakang. Lagi pula dia sangat cepat, sehingga jarak antara dia dan Lo Seng semakin dekat. Melihat bahwa Meng Chong hendak membunuh Lo Seng, Sun yang awalnya berlari di belakang Lo Seng menatapnya dengan dingin, kemudian tiba-tiba berhenti di tempat. Di bawah tarian tombak yang gila, cahaya putih yang berkedip tiba-tiba keluar, dan gelombang tak terlihat dengan cepat menyelimuti Meng Chong yang mengejarnya. Keahlian menembak Anda memang kuat, memang sangat mengejutkan, bahwa kekuatan seperti itu bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat ekstrim. Tapi sayangnya, tetap saja tidak berguna. Segera Meng Chong yang telah menelan buah hitam melambaikan pedang di tangannya. Hanya dengan satu serangan itu langsung menghancurkan cahaya tombak Sun. Tidak hanya itu, kekuatan pedang tidak melemah sama sekali dan langsung menyapu ke arah Sun. Tubuh yang membuat pedang itu segera menembus pada Sun dalam sekejap dan kemudian menghancurkan tubuh langsingnya menjadi berkeping-keping. Sun memang ditebas sampai mati oleh Meng Chong, tapi dia adalah tubuh roh pedang. Bahkan jika dia ditebas hingga dengan ganas, dia tidak akan terluka parah. Oleh karena itu, Sun berubah menjadi asap, kemudian membungkus tombaknya dan berputar ke arah Lo Seng. Setelah itu, Sun berubah lagi dan terus menahan tombak ke arah Meng Chong lagi. Namun ketika Meng Chong menyerah, tembakannya masih sama dan gelombang mengerikan itu masih membuat orang berdebar-debar. Meskipun serangan Sun sangat dahsyat, tapi kekuatan Meng Chong juga telah meningkat pesat. Namun, Meng Chong harus berhenti dan menanganinya dengan serius, karena jika dia tertusuk oleh tembakan Sun, mungkin dia akan mati juga. Memikirkan ini, Meng Chong segera menebas dengan pedangnya lagi untuk menghancurkan tubuh Sun menjadi beberapa bagian. Tetapi dalam sekejap mata, Sun kembali utuh. Mengulurkan tangannya dan menusuk lagi. Melihat itu, akhirnya Meng Chong menyadari bahwa jika dia melanjutkan pertempuran seperti ini, itu bukanlah suatu pilihan. Karena meskipun kecepatan terbangnya memang jauh lebih cepat daripada Lo Seng, tetapi wanita dari klan Yoye di depannya adalah sebuah keberadaan yang abadi. Dan yang membuat Meng Chong semakin marah adalah Lo Seng dan kelompoknya berlari sangat cepat di depan. Tetapi Tian Ho dan kelompok Sui Lutian masih di belakang, sehingga mereka tidak bisa mengikutinya. Jadi dengan jaraknya yang semakin lebar, Meng Chong tidak punya siapapun untuk membantunya. Tapi setelah akhirnya menyusul di sini, bagaimana Meng Chong bisa menyerah? Tapi dia tidak percaya bahwa Sun benar-benar dapat terus bertarung seperti ini. Tapi tubuh roh pedang Sun melekat pada Lo Seng. Jadi secara teori itu memang keberadaan abadi selama Lo Seng tidak mati. Sun tidak akan menghilang atau binasa. Namun serangan penghancur seperti itu juga merupakan beban besar bagi Sun. Oleh karena itu, cahaya merah yang dipancarkan oleh Sun juga terus-menerus memudar. Jika semua energi roh pedang telah dikonsumsi sampai batas tertentu, dan itu hanya bisa dipulihkan dengan menghangatkannya secara perlahan di tubuh Lo Seng. Jadi situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Lo Seng. Sekarang Lin Yan, Yu Fengin, Yu Suhe, dan lainnya, kepala orang-orang ini juga berputar dengan cepat. Hanya karena mereka melarikan diri tanpa perlawanan. Tidak berarti mereka menyerah karena dikejar-kejar oleh Meng Chong juga bukan masalah bagi mereka. Dalam pengejaran ini, kedua belah pihak tanpa sadar telah bergerak maju dengan cepat, hingga mencapai 10 mil, 100 mil, 200 mil. Di kali ini, semua orang perlahan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pemandangan di depan mereka. Setelah memasuki area dalam dari area luar, pemandangan sekitar mereka semua perlahan kehilangan warnanya.
Tapi sekarang pemandangan sekitar sepertinya sudah menghilang, kecuali karena tanah yang gelap, pepohonan hutan dan gunung telah lenyap, sehingga semuanya tampak datar. Ada kabut. Tiba-tiba Loseng berkata. Setelah mendengar kata-kata Loseng, ekspresi Ling Yang tiba-tiba berubah. Bahkan setelah mengalami 13 reinkarnasi, suasana hatinya saat ini tidak dapat ditekan. Yo Fengin dan Yo Suhe mendongak dan berkata, "Saya tidak melihat kabut." Tapi Yun Luo berkata dengan pasti, "Memang ada kabut, tapi masih sangat tipis." "Hah? Saya khawatir kita telah memasuki area inti." Ekspresi Ling Yang menjadi gelap dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Saat dia berbicara, kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal. Bahkan Zhou Fengyin dan yang lainnya melihat lapisan kabut tipis perlahan naik. Bahkan kabut tersebut menyebar dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Pada saat mereka berhenti, Mencong juga datang dalam sekejap. Pada saat yang sama mencibir, "Kenapa Anda tidak lari?" Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.